Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Cabang olahraga dayung mempersembahkan 2 medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games ke-31 Vietnam. Emas diraih di 2 nomor berbeda dengan mengalahkan tim unggulan Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sementara pencaksilat Indonesia juga menambah pundi emas di nomor artistik ganda putri usai menang tipis dari tim tuan rumah. Atlet dayung menyumbang 2 emas untuk Indonesia dalam ajang SEA Games Vietnam yang digelar di Hai Phong Canoeing and Rowing Training Center, Vietnam, Rabu siang. Emas pertama diraih pasangan Kakan Rusmana dan Ardi Isedi di nomor lightweight men's double sculls. Kakan dan Ardi yang start di lintasan 2, finish tercepat dengan catatan waktu 7 menit 1,385 detik. Sementara Filipina finish 4,2 detik berselang di tempat kedua untuk perak dan perunggu menjadi milik tim tuan rumah Vietnam. Tak berselang lama, duet Sulvianto dan Lamemo juga meraih emas kedua bagi Indonesia dari nomor double sculls dengan kembali mengalahkan Thailand yang meraih perak dan Kamboja yang mendapatkan perunggu. Tim pencaksilat Indonesia juga menambah pundi emas di nomor artistik ganda putri. Prestasi diukir melalui pesilat Ririn Rinasi dan Rizka Hermawan di nomor artistik ganda putri. Tampil di Bak Tuliam Gymnasium Hanoi, Vietnam, Ririn dan Rizka berhasil mengalahkan wakil tuan rumah Vietnam dengan mengumpulkan 9.955 poin. Sementara Vietnam meraih 9.925 poin. Tim pencaksilat Indonesia juga berhasil menambah medali dengan meraih perak melalui nomor artistik regu putra. Nah, hingga Rabu malam, kontingen Indonesia sementara ini menempati peringkat ketiga klasemen medali SEA Games 2021 Vietnam. Rincian dari 8 medali, yakni 3 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Dan pemirsa, juga tahukah Anda bahwa Indonesia ini merupakan juara umum gelaran SEA Games sebanyak 10 kali. Dan negara kita juga berada di posisi kedua saat ini sebagai peraih medali terbanyak selama gelaran tersebut, yakni 5.307 medali di bawah Thailand yang mengkoleksi 5.758 medali. Nah, upaya untuk kembali berjaya dalam SEA Games kali ini kembali dilakukan tentunya oleh para Garuda Indonesia dengan dukungan dari berbagai pihak. Apakah kita bisa mematahkan kondisi absen juara selama kurang lebih 1 dekade dalam SEA Games kali ini? Selain berdoa, kita akan gali dalam dialog sore hari ini bersama Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Chandra Bakti dan Frins Simanjutak selaku pengamat dan konsultan olahraga. Selamat sore Bapak-bapak, salam olahraga. Salam olahraga. Selamat sore Pak Bakti. Selamat sore Pak Frits. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat-sehat ya. Siap Pak Frits. Alhamdulillah. Pak Bakti lagi di Hanoi, Vietnam saat ini Bang Frits. Jadi belum bisa bergabung sama kita secara langsung. Tapi saya langsung saja ke Pak Bakti. Saya ingin mengucapkan selamat sebelumnya, walaupun memang dirasa terlalu dini, tapi tetap saja ini merupakan salah satu capaian yang membuat kita cukup senang tentunya sebagai pendukung utama dari Garuda Indonesia. Kita berada di posisi ketiga, Pak Bakti, dan tentunya harusnya sih kita lebih atau target kita lebih tinggi, karena kita tidak hanya mengincar capaian target 3 besar, kita sih pengennya jadi juara dalam SEA Games tahun ini. Nah, kalau mungkin bisa digambarkan saat ini Pak Bakti, kesiapan dan juga kondisi para atlet lainnya yang akan bertanding dalam waktu dekat lainnya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Fani. Selamat sore Pak Nisa dan Pak Frits. Ini sudah lama nih nggak berjumpa dengan Pak Frits karena pandemi. Iya, betul. Baik juga Pak Frits ya, baik secara virtual. Ya. Tentu kalau kita bicara tentang kesiapan para atlet, ya ini memang kita sudah, artinya para atlet kita sudah siap untuk berkompetisi dalam arena SEA Games di Vietnam tahun 2022 ini. Dan semua itu atlet sudah kita tempatkan pada masing-masing klaster yang ada di Vietnam. Jadi pada prinsipnya kita sangat-sangat artinya siap atlet-atlet kita, karena memang sebagai atlet-atlet kita juga sudah
mengikuti Platnas dan berbagai tryout yang sudah kita lakukan. Demikian Mbak Fani. Pak Bakti, dengan adanya capaian medali dari cabur dayung sebelumnya ya Pak, dan juga pencak silat, ini kira-kira mereka langsung terpacu semangat nggak Pak? Ya, saya kira apa yang sudah diraih oleh atlet dayung ya, dengan meraih dari rowing 2 medali emas dan 1 dari pencak silat, sebagaimana tadi sudah kita saksikan bersama di layar, bahwa otomatis ini akan menjadi motivasi sekaligus pemicu ya, trigger bagi atlet-atlet pada cabang-cabang olahraga lainnya. Nah, tentu kita berharap semua ya, atlet-atlet kita ini sudah siap, baik itu secara fisik maupun mental, sudah siap untuk berkompetisi. Nah, hasil terbaik yang memang itu yang kita harapkan, dan kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak kedutaan bahwa kita akan melakukan support pada atlet dan juga akan memberikan dukungan untuk kehadiran, sehingga kita membagi para supporter, baik itu pengurus-pengurus cabang olahraga yang hadir di Vietnam, di Hanoi ini. Saya kira begitu, Mbak. Baik Pak Bakti. Saya beralih ke Bang Frits. Bang Frits, apakah Abang sudah menduga bahwa cabur dayung dan juga pencak silat inilah yang akan menyumbangkan medali emas pertama bagi kita? Oh, sebetulnya terima kasih Mbak Fani dan kemudian pemirsa di rumah. Sejujurnya mari kita lihat dulu pernyataan dari Presiden Jokowi, yaitu menempati Indonesia targetnya 3 besar. peringkat 3. Buat saya itu sangat menyedihkan, karena Presiden Jokowi sudah 8 tahun di sini, ya, dan kita masih berkutat dengan 3 besar. Sebelumnya kalau nggak salah dari tim review itu Indonesia hanya 4 besar, tapi Jokowi menyatakan harus 3 besar. Kenapa saya sangat prihatin? Ya itu karena sebetulnya yang menjadi persoalan, kalau tim dayung dan pencak silat itu memang penyumbang medali yang selalu terbanyak. Masuk dalam 14 DBWN itu ya, Bang Frits? Dan selalu terbanyak dalam kompetisi SEA Games internasional gitu ya. Jadi itu nggak heran. Tapi yang menjadi persoalan buat saya adalah dibatasinya cabang-cabang olahraga yang masuk di BON untuk mengirimkan atlet. Ya. DBON untuk 2021-2024 setahu saya itu adalah tahap pertama, dan tahap pertama ini yang harus dilakukan tim review itu adalah bukan prestasi untuk SEA Games. Karena DBON 2024 itu bukan atlet DBON, itu udah atlet yang sebelum DBON. Oke. Ya. Jadi yang maju di SEA Games kali ini? Itu juga, nah itu harus adalah persiapan dari atlet-atlet yang dipersiapkan oleh DBON. Oke. Jadi saya melihatnya yang harus direview dulu oleh Kemenpora adalah kapasitas organisasi olahraga Indonesia untuk menjadi organisasi unggulan. Unggulan untuk Olimpiade, apakah mereka sudah siap? Kompetisinya sudah ada, yang di DBON ya, 14 cabang, apakah sudah ada bisa mencari dana sendiri, apakah pengiriman atlet ke luar negeri itu atau kompetisi itu sudah ada, dan sebagainya. Apakah Platnas sudah ada, minimal seperti bulu tangkis. Jadi yang harus direview adalah kapasitas organisasi olahraga unggulan DBON untuk menuju Olimpiade. Oke. Mereka dan saat siap ini nggak? reviewnya belum dirasa? Saya nggak lihat, yang direview adalah atlet senam 1 kalau nggak salah tidak dikirim. Iya, baik. Ya? Kami juga mendengar Jadi, itu sempat viral ya. Sementara cabang Vivonim atau apa itu dikirim. Favonim? Iya, itu dikirim. Jadi Fovanim, maaf. Fovanin ya. Jadi prioritasnya itu nggak buat saya malah kehilangan. Buat saya 4 tahun pertama ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mereview kapasitas organisasi untuk menuju Olimpiade. Kalau itu tidak dilakukan, kita lihat tahun 92 kita dapat 2 medali emas, sampai sekarang itu kita hanya memperoleh 1 medali emas. Kenapa ini terjadi? Karena kapasitas organisasinya, kapasitas organisasinya itu belum bisa menggerak menuju prestasi sana. Jadi kalau atlet disiapkan, tapi kapasitas organisasinya itu tidak siap, sampai kapan juga kita tidak bisa siap. Dan ini juga bisa menjadi salah satu batu sandungan kita untuk bisa meraih lebih dari target. Sudah, kita cuma peringkat 3 menurut Pak Jokowi permintaannya
sangat menyedihkan gitu. Udah 8 tahun dia jadi orang nomor 1 Indonesia. Apa yang sudah dilakukan? Kan berarti nggak ada seolah-olah. Kita hanya sampai nomor 3. Mestinya kita harus kembali kejayaan, kalau di SEA Games itu kejayaan Indonesia. Milik kita begitu ya Bang Frits? Itu yang mesti. Kalau DBON menuju Olimpiade saya setuju. Ya, tapi mereview bahwa atlet target emas dan sebagainya untuk SEA Games, berikan kesempatan organisasi olahraga DBON yang masuk DBON untuk berpartisipasi sebanyak mungkin pada saat SEA Games ini. Siapapun atlet dari cabang olahraga manapun yang akan diberangkatkan dalam SEA Games kali ini tidak akan bisa mengubah tadi skeptisisme dari Bang Frits kalau tadi komposisi atau kapasitas organisasinya sendiri tidak dibetulkan, begitu? Iya, mereka kan produk dari pengurus. Mereka kan produk dari pengurus. Kalau pengurusnya memang tidak mampu untuk mempersiapkan itu, gimana? Kompetisinya tidak ada, ya. Juga keterbatasan dana. Jadi menurut saya DBON yang pertama kali harus dibuat. Saya tidak melihat inventarisasi atlet DBON sekarang ini mana. Ya, jadi kalau Markus, Kevin Sanjaya, Gracia Apriliani itu bukan atlet DBON. Yang atlet DBON dari bulu tangkis mungkin tim Uber sekarang ini yang muda-muda. Ya, itu boleh dimasukkan menjadi atlet DBON untuk produk tahun 2028. Disiapkan untuk 2028. Jadi kalau 2024 itu masih produk lama. Harus ada regenerasi atau harus ada pergantian yang bisa dikatakan masif seperti itu ya, Bang Frits ya. Pak Bakti, barusan ada pendapat dari Bang Frits terkait dengan nih ada kita bukan bicara mengenai skeptisisme ya, tapi katakanlah ini bisa menjadi pertimbangan khusus dan semoga sih tidak benar-benar menjadikan Indonesia tidak hanya mencapai target tapi juga menjadi juara seperti harapan warga negara Indonesia yang mendukung timnas yang berangkat ke SEA Games tahun ini. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Frits ini memang kita perlu satu kajian ya untuk melihat secara objektif. Betul ya, memang dalam tata kelola organisasi di cabur ini masih kita akui banyak pengurus organisasi di cabang olahraga sendiri yang belum pengelolaannya secara baik. Ini kita akui. Namun demikian, kalau kita melihat dari desain besar olahraga nasional, tadi juga Pak Frits sepakat bahwa DBON itu sasaran utamanya ada Olimpiade. Nah, SEA Games ini hanya sebagai sebuah sasaran antara saja ya untuk kita mempersiapkan pada multi event yang lebih tinggi, Asian Games yang pada tujuan utamanya adalah Olimpiade. Kayak pemanasan gitu Pak Bakti? Ya ini hanya sasaran antara, tetapi bahwa di SEA Games juga ini kita melihat ada beberapa cabang olahraga DBON. Nah, saya sepakat bahwa apa yang kita lakukan di DBON atlet-atlet sekarang ini memang belum merupakan atlet DBON sepenuhnya, tetapi ya sekarang kita sudah mulai mempersiapkan untuk atlet-atlet DBON tersebut. Jadi atlet junior juga sudah kita persiapkan. Hal lain bahwa kita juga ingin kita harus pahami juga SEA Games ini memang bukan sasaran utama kita. Ya sebagaimana ini ya, bukan sasaran utama kita adalah Olimpiade. Padahal salah satu yang bergengsi, Pak Bakti, salah satu yang bergengsi, salah satu yang mengharumkan nama Indonesia di mata internasional adalah SEA Games. Saya kira ini kan kita paradigma baru dengan sudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ya, di mana tentang undang-undang keolahragaan, di mana sudah terbit juga lebih dulu itu peraturan presiden 86 tahun 2001 tentang desain besar olahraga nasional. Sana sudah jelas kita lihat ada 14 cabang olahraga unggulan yang sudah ditetapkan di sini, dan ini juga saya sempat juga kita diskusi ya dengan Pak Frits terkait pembahasan untuk cabang olahraga unggulan ini. Nah, jadi di sana dari 14 cabang olahraga unggulan ini, yang di SEA Games ini yang ikut adalah 13 cabang olahraga. Kecuali itu adalah panjat tebing, memang tidak ada di SEA Games. Nah, 13 cabang olahraga ini memang kita ikut sertakan semua. Namun demikian, di dalam prosesnya kita sudah melakukan review, di mana keanggotaan dari tim review ini sendiri adalah ini para akademisi, para praktisi, dan juga ada representasi dari
Komite Olimpiade Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, dan juga dari KOI. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di dalam review tersebut, cabang olahraga itu juga mendapatkan rekomendasi dari KONI Pusat, ya. Jadi dari KONI Pusat. Jadi kita tidak melakukan ini tanpa satu artinya rekomendasi dari KONI sebagaimana dimanakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Jadi saya kurang sepakat kalau dikatakan ini kita hanya artinya mengkaji itu hanya hanya sembarang. Saya kira kita sudah melakukan melalui tim review dengan kajian yang cukup baik terhadap atlet yang sudah kita kirim. Sebagai satu contoh, ya, memang ada perubahan di pengiriman kontingen tahun ini adalah jika di Filipina kemarin itu jumlah atlet yang dikirim adalah 850. Nah, sekarang kita dari hasil review kita melihat potensi atlet-atlet yang dikirim itu adalah atlet-atlet yang punya potensi untuk prestasi meraih medali. Sehingga jumlah atlet yang dikirim itu tidak lebih dari 490. Jadi ini juga kita mencoba bahwa tentu untuk memanfaatkan anggaran itu seoptimal mungkin untuk mendukung para atlet meraih prestasi. Saya kira demikian, Mbak Fani. Baik. Kalau misalnya tadi dari perkataan Pak Bakti ada ketidaksetujuan atau mungkin sanggahan terkait dengan tadi pernyataan dari Bang Frits, tapi kita akan gali lebih dalam segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now.